Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dinda Maharani, NPM 2013-053036 dari kelas 4B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung tahun 2020. Di sini saya akan mempraktekkan terkait pembahasan soal ujian akhir semester saya pada mata kuliah pembelajaran matematika SD yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Muncarno, Magister Pendidikan, dan juga Bapak Jode Setia Hermawan, Magister Pendidikan. Saya mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan juga arahan Bapak terhadap saya selama mengikuti pembelajaran matematika SD pada semester genap ini. Nah, di sini saya akan membahas dua soal. Yang pertama yaitu pembahasan terkait operasi hitung campuran, di mana untuk soal yang pertama itu akan saya jelaskan terlebih dahulu terkait soalnya, baru saya jelaskan lagi bagaimana operasi hitung penyelesaiannya. Nah, untuk soal yang pertama kita akan membahas mengenai operasi hitung campuran. Nah, untuk soalnya sendiri itu dimana yang pertama, soal ujian matematika terdiri dari 50 soal peserta, di mana peserta akan mendapat skor 4 bila menjawab pertanyaan dengan benar, dan skor -2 untuk setiap jawaban yang salah. Apabila dijawab salah maka nilainya adalah -2, dan skor -1 untuk soal yang tidak dijawab dengan benar. Nah, di sini pertanyaannya, jika Anton berhasil menjawab 45 soal dan ternyata yang benar adalah 36 soal, maka pertanyaannya, berapakah jumlah skor yang diperoleh oleh Anton? Nah, maka dari soal tersebut kita akan mencari terlebih dahulu diketahuinya, atau apa yang kita ketahui dari soal tersebut. Nah, diketahui tadi ada total soalnya adalah sebanyak, total soal itu sama dengan 50 soal. Kemudian nilai skor yang benar, apabila benar ia akan mendapat poin 4. Nilai 4 jika benar. Kemudian tadi di dalam soal nilai -2 jika salah. Kemudian nilai atau poin -1 jika tidak menjawab. Nah, sekarang karena kita sudah mengetahui jumlah soal dan juga nilai jika setiap soal itu benar atau salah ataupun tidak menjawab, kemudian di dalam soal tadi diberitahukan bahwasanya Anton dapat menjawab 45 soal. Maka diketahui pula Anton menjawab 45 soal. Nah, tadi dalam cerita tersebut, di dalam cerita soal, si Anton ini ia berhasil menjawab 36 soal ini benar. Maka benar sama dengan 36 soal. Kemudian berarti soal yang salah ada berapa? Soal yang salah sama dengan jumlah soal
soal dijawab dikurang dengan jumlah soal yang benar menjadi 45 dikurang 36 sama dengan berapa? 9 soal. Kemudian yang tidak menjawab ada berapa soal? Nah, jumlah soal yang tidak dijawab itu sama dengan tidak menjawab sama dengan jumlah seluruh soal dikurangkan dengan jumlah soal yang terjawab. Artinya 50 dikurang 45 sama dengan 5 soal. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah berapa jumlah skor yang diperoleh oleh Anton. Berapa jumlah skor Anton. Nah, maka penyelesaiannya adalah penyelesaian sama dengan salah ditambah benar ditambah tidak menjawab. Apanya ini? Salah benar tidak menjawab maksudnya seperti apa? Maksudnya jumlah soal yang benar dikalikan dengan nilai apabila satu soal dijawab dengan benar. Artinya kalau salahnya ada 9 soal, jadinya 9 dikali minus 2 ditambah benarnya berapa? 36 dikali dengan 4. Kemudian tidak menjawab berapa tadi? 5 dikali dengan minus 1. Jadinya 5 dikurang minus 1. Nah, sekarang operasinya seperti apa? Ini dikalikan dengan ini kali, ini dikalikan dengan ini dikali, ini dikalikan dengan ini. 9 dikali dengan minus 2 hasilnya berapa? 9 dikali 2 sama dengan 18. Karena ini ada minus, maka hasil tetap minus. Terus di depannya minus 18 ditutup kurung. Kemudian ditambah 36 dikali 4 berapa jawabannya? Caranya kemarin sudah diajarkan ya, dengan menggunakan kalian turunan. Jadi 36 dikali 4 dikali 6 sama dengan 24. Kemudian simpan 2. 4 dikali 3 sama dengan 12 ditambah 2 sama dengan 14. Ditaruh di depannya 14 menjadi 144. Itu di sini 144. Hasilnya positif atau negatif? Hasilnya positif karena sama-sama bilangan positif, tidak ada garis minus. Oke, sekarang yang nomor ini dikali 5 dikali dengan minus 1. Ini ada minusnya, berarti hasilnya akan negatif. Jadinya minus 5 karena 5 dikali 1 sama dengan 5. Oke, sekarang dalam operasi hitung campuran kita akan mengenal dengan kalimat atau rumus kali batako, yaitu kali bagi tambah kurang. Nah, karena sekarang posisi tambah dan kurang ini sama, maka kita kerjakan dari sisi kiri terlebih dahulu.
Nah, sekarang apabila ibu punya utang minus 18. Nah, ibu punya utang 18. Kalian uang kalian 144, ibu utang 18.000. Maka sisanya berapa? Nah, hasilnya menjadi 126. Caranya 144 dikurang 18. Nah, 4 dikurang 8 tidak bisa, jadi kita pinjam ke depan. Kita catat depannya menjadi 3. Ini menjadi 14. 14 dikurang 8 sama dengan 6. Kemudian 3 dikurang 1 sama dengan 2. Satunya turun, hasilnya 126. 126 ini positif atau negatif? Hasilnya positif karena hutangnya telah terbayar dan uangnya pun masih ada 126. Kemudian sekarang ini tandanya ada tanda plus dan tanda minus. Artinya ini harus dikurang. Maka 126 dikurang 5 sama dengan 6 dikurang 5 sama dengan 1. 2 turun, 1 turun. Hasilnya menjadi 121. Jadi skor nilai ujian matematika Anton adalah 121 poin. Nah, itu tadi untuk soal yang operasi hitung bilangan bulat campuran. Nah, ini ada operasi bagaimana cara mengalihkan, cara pengurangan, dan juga ada cara perkalian turunan seperti itu. Dan untuk soal yang kedua, di sini saya akan menjelaskan pembahasan soal nomor 11 terkait materi perbandingan berbalik nilai. Dimana pada soal nomor 11 ini soalnya itu soal cerita juga. Soalnya yaitu proyek perbaikan jalan harus selesai selama 30 hari dengan pekerja sebanyak 15 orang. Nah, setelah 6 hari pelaksanaan, proyek tersebut diberhentikan selama 4 hari karena suatu hal. Nah, jika kemampuan pekerja setiap orang dianggap sama dan proyek harus diselesaikan tepat waktu, maka tambahan pekerja yang diperlukan adalah. Nah, sekarang dari soal tadi kita tulis kembali dulu, diketahui dari soal tersebut. Diketahui tadi rencana awal pembangunan proyek perbaikan jalan tadi adalah selama 30 hari dengan pekerja jumlahnya yaitu 15 hari. Maka tulis rencana awal yaitu 30 hari oleh 15 pekerja. Kemudian sudah berjalan selama 6 hari. Sudah berjalan 6 hari. Kemudian diberhentikan selama 4 hari. Tulis diberhentikan selama 4 hari. Nah, yang ditanyakan tadi adalah berapa jumlah pekerja yang diperlukan jika semua kemampuan pekerja atau setiap orang
pekerja dalam proyek tersebut itu sama, tetapi proyek harus diselesaikan tepat waktu. Nah, sekarang terus ditanyakan jumlah tambahan pekerja. Nah, oke, sekarang penyelesaian. Nah, untuk penyelesaiannya kita tulis dulu rencana awal dan juga rencana akhirnya. Nah, untuk rencana awal sama dengan 24 hari oleh 6 pekerja. Kenapa jadi 24? Karena 30 tadi sudah dikurang dengan berjalan proyek tersebut selama 6 hari. Nah, 24 hari ini kemudian menjadi rencana akhir yang sudah diberhentikan 4 hari. Rencana akhir sama dengan 20 hari oleh X pekerja. Karena belum diketahui selama 20 hari ini, karena 20 hari ini apakah dapat selesai dengan 15 pekerja ataukah tidak? Tentu saja tidak ya, karena semakin cepat waktunya maka diperlukan juga tenaga yang lebih banyak. Nah, tadi 30 hari saja 15 pekerja baru dapat diselesaikan, apalagi 20 hari. Nah, sekarang kita gunakan rumus persamaan nilai. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua rumus untuk mencari perbandingan berbalik nilai ini. Pertama kita pakai rumus yang manual atau rumus yang biasa, bukan rumus cepat. Nah, di sini menggunakan rumus perbandingan berbalik nilai. Nah, tadi kita misalkan bahwa pekerjaannya itu X, maka X per ini adalah per 15 jumlah pekerja. 15 kemudian sama dengan, nah ini dengan hari dan hari jadinya 24 per 20. Kemudian ini kecilkan, X ini kita 15, ini sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu 4. Maka menjadi 24 dibagi 4 sama dengan 6, 20 dibagi 4 sama dengan 5, menjadi 6 per 5. Nah, ini kemudian kita kalikan dengan persamaan atau bilangan yang sama, yaitu 15 per 15 menjadi X per 15 dikali 15 sama dengan 6 per 5 dikali 15. Nah, kemudian ini kan dicoret ya, habis 1 menjadi tinggal X. Kemudian ini dicoret 1, 3, 15 dibagi 5 sama dengan 3 dikali 6 sama dengan 18. Nah, maka ini hasil dari nilai X. Nah, tadi kan berarti dalam 20 hari diperoleh 18 pekerja ya. Dalam 20 hari
itu dapat diselesaikan dengan 18 pekerja. Nah, berarti tambahan pekerjanya berapa? Tambahan pekerja sama dengan jumlah awal atau jumlah X tadi 18 dikurang dengan jumlah awal pekerja 15 sama dengan 3 pekerja. Maka jumlah tambahan pekerja yang diperlukan adalah 3 orang selama 20 hari. Nah, ada juga cara cepatnya seperti ini. Cara cepatnya, pemisahan X-nya kita taruh di langsung saja. X sama dengan terhentinya adalah waktu terhenti per sisahan ini adalah waktu yang awal, kemudian dikurang dengan waktu berjalan dan juga waktu terhenti. Nah, ini baru nanti dikali dengan pekerja awal. Pekerja awal berapa? 15, maka sama dengan terhentinya berapa? 4. Kemudian per sisahannya ada berapa tadi? 30 dikurang 6 dikurang 4. 6 berjalan, 4 terhenti dikali 15 kemudian sama dengan 4-nya tetap per 30 dikurang 6 sama dengan 24 dikurang 4 sama dengan 20 dikali 15. Nah, sekarang ini kita sama-sama bagi dulu, kita kecilkan lagi. Ini kita kecilkan, sama-sama kita bagi. Nah, maka 4 tadi dibagi dengan 4, kemudian 20 dibagi 4, sama-sama dibagi dengan 4, kemudian dikali 15, maka hasilnya 4 dibagi 4 sama dengan 1, 20 dibagi 4 sama dengan 5, maka hasilnya 1/5 dikali 15, kemudian 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nah, maka dicoret 5 yang dicoret jadi 1, kemudian 3. Nah, 3 dikali 1 sama dengan 3, maka hasilnya sama dengan yang di atas, itu ada 3 pekerja. Nah, ini adalah dua cara. Ini adalah cara pelan-pelan dan lebih terstruktur dari sedangkan cara cepatnya ketika akan ujian bisa dipergunakan. Nah, itulah tadi 2 penjelasan atau 2 pembahasan mengenai soal ujian akhir semester pada pembelajaran matematika SD. Yang pertama tentang soal operasi hitung campuran bilangan bulat, dan juga ini ada operasi hitung perbandingan berbalik nilai. Semoga dapat bermanfaat dan memudahkan dalam mengerjakan soal yang serupa dalam pembelajaran matematika. Tapi sebelum menutup video ini, aku ingin memberikan satu pantun untuk kalian supaya semakin semangat dalam belajar. Yaitu yang pertama, duduk melamun di depan teras sambil mendengar burung terkukur. Tak mengapa belajar keras, siapa tahu esok menjadi direktur. Nah, tuh kan. Nah, setelah tadi pembahasan 2 soal pada pembelajaran matematika, yaitu soal ujian akhir semester, di mana pada soal yang saya jelaskan pertama itu mengenai operasi hitung campuran pada bilangan bulat, dan ini soal yang 11 adalah soal mengenai perbandingan berbalik nilai atau operasi hitung perbandingan berbalik nilai. Semoga dapat bermanfaat dan dapat memudahkan apabila mendapatkan soal yang serupa ya di ujian-ujian yang lain. Nah, tapi sebelum menutup pembelajaran pada hari ini atau penjelasan pada hari ini, aku akan memberikan satu pantun supaya dapat membangkitkan semangat teman-teman sekalian untuk terus belajar, yaitu
Pantunnya ialah duduk melamun di depan teras sambil mendengar burung terkukur. Nah, pantunnya adalah duduk melamun di depan teras sambil mendengar burung terkukur. Tak mengapa belajar keras, siapa tahu esok menjadi direktur. Nah, jadi jangan lupa ya, tips dan juga penjelasannya dipraktikkan dan juga dilakukan, kemudian dicoba-coba di rumah. Siapa tahu menemukan soal yang serupa dan dapat memudahkan kalian dalam menyelesaikan ujian. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.